Laga perebutan juara 3 yang mempertemukan Indonesia versus Irak menjadi sorotan berbagai media mancanegara, terkhusus bagi media lokal Qatar. Pertandingan yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa dengan kapasitas 12.000 kursi menjadi lautan merah. Jumlah lebih dari 6.000 tiket sudah dipegang oleh supporter Indonesia, dan selebihnya sudah dimiliki oleh supporter Irak yang juga begitu fanatik dan bersemangat. Bagaimana tidak, pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir bagi kedua tim, yang pada akhirnya besok akan pulang ke Indonesia dan Irak. Laga terakhir di ajang Piala Asia U23 tersebut akan dimaksimalkan bagi timnas Indonesia. Terbukti lebih dari 6.000 tiket terjual habis, yang laga sebelumnya juga hampir menyentuh angka itu. Sebelum berlaga, bahkan pelatih Irak sempat mengatakan, ini adalah laga yang cukup sulit. Dari beberapa laga yang sudah kami lewati, belum pernah merasakan atmosfer selayaknya melawan Indonesia. Saya harap mental para pemain muda kami tetap terjaga agar tidak grogi. Bisa dikatakan, Stadion Abdullah bin Khalifa menjadi kandang mereka selama pagelaran ini. Itulah ungkapan pelatih Irak. Tidak hanya dari media Indonesia dan Irak saja yang turut memberitakan pertandingan penentu tersebut. Bahkan media Vietnam, yakni Soha, juga turut memberitakan soal pertandingan yang akan sangat menarik tersebut. Pertemuan antara Indonesia kontra Irak, yang mana kedua tim sudah saling berseteru di beberapa waktu terakhir. Bukan hanya Indonesia dan Irak saja, bahkan Vietnam juga menjadi bagian selayaknya tiga negara jadi serangkai, yang mana ketiga negara tersebut selalu menjadi lawan di dalam grup yang sama, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dalam hal ini, media Vietnam Soha menyorot peluang Indonesia yang lebih besar daripada Irak. Media Soha tersebut mengatakan, sejatinya peluang lebih besar daripada Irak. Pasalnya, Vietnam tahu betul kekuatan Indonesia dan Irak, yang mana kekuatan kedua tim sudah dijajal oleh timnas Vietnam secara langsung, mulai dari timnas U23, hingga timnas senior. Menurut media Vietnam, yakni Soha, selain Vietnam, Irak dan Indonesia tergabung di grup yang sama di ajang kualifikasi Piala Dunia Senior. Bahkan Vietnam juga sempat bertemu Irak di babak perempat final Piala Asia U23 kemarin. Walaupun Vietnam harus kalah tipis 1-0 dari Irak, dan Vietnam menyebut, kekalahan itu hanya kurang beruntung. Pasalnya Irak hanya mampu menciptakan satu gol penentu, itu pun melalui gol penalti. Selebihnya Vietnam justru memprediksi dari segi kualitas Indonesia lebih di atas Irak. Apalagi para pemain Indonesia, setidaknya ada 10 pemain level senior, yang juga menjadi senjata mematikan untuk pertahanan Irak. Dari segi kualitas dan pengalaman, media Vietnam Soha mengatakan, Indonesia lebih berpeluang besar untuk merebut kemenangan atas Irak. Jika itu terjadi, dengan begitu mereka otomatis langsung lolos di ajang bergengsi Olimpiade yang akan digelar di Paris, Prancis. Terlepas dari prediksi pertandingan sebelumnya yang media Soha juga sempat mengatakan, Indonesia akan kalah telak melawan Uzbekistan. Hal itu mereka katakan berdasarkan fakta yang ada. Pasalnya, Vietnam benar-benar dibuat layaknya pemain amatiran di hadapan Uzbekistan. Menimbang dari kekuatan itulah, media Vietnam Soha mengatakan, Indonesia akan kalah telak saat lawan Uzbekistan. Namun prediksi media Vietnam tersebut juga meleset, mengingat Uzbekistan hanya mampu mencetak satu gol ke gawang Indonesia. Satu gol lagi lewat bunuh diri Pratama Arhan. Bahkan Indonesia sempat menciptakan gol melalui kaki Ferrari. Bahkan sempat hampir mendapatkan hadiah penalti saat Witan jegal di dalam kotak penalti. Nerangkat dari situlah media Vietnam Soha memberi prediksinya, jika kualitas mental serta pengalaman Indonesia U23 jauh di atas Irak. Bahkan Soha tak segan-segan mengatakan bahwa Indonesia akan menciptakan sejarah masuk Olimpiade, dan jalur itu melalui kemenangan Indonesia yang sudah di hadapan mata saat berjumpa Irak di perebutan juara 3 Piala Asia. Itulah kutipan media Vietnam Soha, yang kali ini, media tersebut mendukung Indonesia sebab fakta yang sesungguhnya, bagi Vietnam, peluang Indonesia lebih besar daripada Irak. Hal itu menimbang dari segi pengalaman, kualitas pemain, ditambah pertandingan tersebut berada di Stadion Abdullah bin Khalifa, yang mana stadion tersebut seolah menjadi kandang timnas Indonesia di Qatar. Usai resmi menjadi warga negara Indonesia, pesepak bola kelahiran Nijmegen, Belanda pada tanggal 14 Mei tahun 98 tersebut berharap bisa segera membela Indonesia pada laga kualifikasi Piala Dunia melawan Irak serta Filipina di bulan Juni mendatang, dan sangat berharap dengan kehadirannya mampu menambah kekuatan lini belakang sekaligus membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026.
Berikut ungkapan Martin Paes usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa bangga dan terhormat jika bulan Juni nanti saya menjadi bagian dari skuad Garuda. Saya merasa bangsa ini sangat layak untuk tampil di Piala Dunia, dan itu adalah target utama saya. Bermain sebanyak mungkin untuk timnas Indonesia yang saya banggakan. Itulah kata Martin Paes dilansir laman resmi PSSI. Tak hanya ingin membela timnas Indonesia saja, bahkan Martin Paes juga ingin berbagi ilmu serta menjadi contoh baik bagi para pemain muda Indonesia yang ia juga banggakan. Kehadiran saya di sini, sekaligus memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia, di dalam maupun di luar lapangan. Karena saya juga ingin menjadi contoh teladan bagi generasi yang lebih muda, untuk generasi emas berikutnya, itulah ungkapan Martin Paes. Paes bahkan mengatakan, Indonesia memiliki supporter yang luar biasa, bahkan di luar dugaannya sebagai pesepak bola profesional. Martin Paes juga mengaku sangat mendukung dan berharap timnas Indonesia U23 mampu tampil di Olimpiade Paris, Prancis. Berikut ungkapan Martin Paes. Para penggemar di Indonesia sangat luar biasa. Mereka orang-orang paling loyal, dan mereka orang-orang yang penuh dengan semangat. Bisa digambarkan di Piala Asia U23, bagaimana mereka memberikan dukungan kepada timnas kebanggaan kita semua. Bahkan mereka loyal hingga di luar stadion. Maka dari itu, saya juga harus loyal pada mereka untuk saling menguatkan. Itulah kata penutup Martin Paes. Seusai resmi menjadi warga negara Indonesia, jika timnas Indonesia kelompok usia saja, mampu menggemparkan negara lain yang menjadi tuan rumah seperti halnya Qatar, dengan kehadiran ribuan supporter Indonesia mampu membuat suasana menjadi sangat meriah. Bagaimana jika timnas Indonesia mampu menjadi peserta Piala Dunia 2026? Tentu supporter Indonesia dengan penuh semangat, akan berbondong-bondong datang untuk turut serta mendukung, serta memeriahkan pesta sepak bola terbesar sejagat tersebut. Dan tentu dengan kehadiran supporter Indonesia yang dikenal kompak, meriah, dan ramah, akan menjadikan suasana semakin bergairah dengan saling sapa antar supporter negara lain dari belahan dunia. Thank you, Indonesia! Mega bintang dunia yakni Cristiano Ronaldo, berpotensi besar akan segera kembali mengunjungi Indonesia, dalam rangka laga uji coba bersama klubnya Al Nassr. Cristiano Ronaldo adalah legenda sepak bola dunia yang hingga saat ini masih aktif sebagai pemain kunci. Selain karena pencapaiannya sebagai pemain dengan pencetak gol terbanyak di dunia sepanjang sejarah sepak bola dunia, dia juga merupakan pemain terbaik dunia bersama Lionel Messi. Tidak cukup sebagai pemain terbaik dunia dengan mengoleksi jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan sosok CR7 merupakan ikon sepak bola dunia. Tidak cukup sampai di situ saja, Cristiano Ronaldo sekaligus sebagai figur bintang dunia, dengan segala kategori. Dalam artian, tokoh publik figur semua kategori. Bahkan dia sekaligus pemecah rekor dunia dengan jumlah penggemar terbesar di jagat bumi ini. Tidak cukup sampai di situ pencapaian superstar dunia tersebut. Bahkan Ronaldo juga merupakan salah satu dari 50 manusia yang berpengaruh di bumi ini. Sebetulnya bukan hanya itu gelar dan pencapaian CR7, masih banyak pencapaian Cristiano Ronaldo sebagai superstar dunia yang memang menjadi salah satu sosok yang menginspirasi banyak orang di dunia. Dan menariknya, bahkan CR7 secara pribadi mencintai negara Indonesia, beberapa kali dia kerap menyapa penggemarnya dari Indonesia. Bahkan setidaknya Ronaldo sudah ke Indonesia sebanyak 3 kali sejak kedatangan pertama kalinya saat bencana tsunami di Aceh, untuk misi kemanusiaan dan memberikan bantuan untuk rakyat Aceh. Rencana kedatangan Ronaldo bersama klubnya Al Nassr disambut Guido Vinga, yang merupakan CEO Al Nassr. Kami membahas potensi kolaborasi seperti mengadakan laga persahabatan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah pendukung Al Nassr di Indonesia sangat luar biasa besar, terutama untuk penggemar Bang Dodo yang ada di Indonesia. Itulah kata Dito dalam unggahan tersebut. Kabar baiknya dan menariknya lagi, Dito mengatakan bahwa Al Nassr ternyata juga bakal memantau bakat para pesepak bola muda Indonesia. Ternyata mereka terpukau dengan penampilan gemilang timnas Indonesia U23 yang mampu menyingkirkan sejumlah tim unggulan Piala Asia, bahkan dengan statistik permainan yang meyakinkan. Dito mengaku sedang dalam pendekatan mengundang Al Nassr dan Cristiano Ronaldo untuk melakoni laga uji coba di Indonesia. Dan ternyata pembahasan itu disambut sangat baik oleh CEO Al Nassr yakni Mr. Guido Vinga. Dan menariknya, dan tak kalah penting adalah,
Kami juga membahas potensi talent scouting bagi pesepak bola muda potensial Indonesia yang ingin berkarir di Al Nassr untuk kolaborasi dengan sejumlah bintang dunia lainnya. Dito mengatakan, "Saya sampaikan pada Mr. Vinga bahwa Indonesia memiliki banyak pesepak bola muda bertalenta. Capaian Piala Asia U23 serta kualifikasi Piala Dunia adalah salah satu buktinya, yang mana turnamen itu semua justru diisi pemain muda potensial." Itulah ungkapan Dito. Dalam hal ini, Al Nassr sangat merespon baik. Bahkan pihak Al Nassr melalui talent scouting-nya, bahkan mereka sudah memantau talenta muda Indonesia, dan ternyata mereka tertarik. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.